Dugaan skandal pembelian pesawat tempur jenis Mirage oleh Kementerian Pertahanan RI menjadi sorotan. Meski hal tudingan itu telah dibantah Kementerian Pertahanan, namun koalisi masyarakat sipil tetap melaporkan dugaan korupsi hal itu ke KPK. Lagi-lagi Kementerian Pertahanan jadi sorotan. Kali ini sorotan datang dari pemberitaan media asing tentang penyelidikan dugaan pembelian 12 jet tempur Mirage dari Qatar. Tak hanya ramai di luar negeri, berita ini juga menghebohkan publik tanah air yang sebentar lagi menggelar pemilu. Selain menyita perhatian publik, dugaan korupsi pembelian pesawat tempur di Kementerian Pertahanan juga dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi Masyarakat Sipil menemukan dugaan adanya kickback atau komisi yang diterima pejabat Kementerian Pertahanan dari hasil pembelian pesawat tersebut. Dengan membawa beberapa bukti, Koalisi Masyarakat Sipil kemudian melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ada beberapa bukti yang kami lampirkan, namun kami belum bisa menyampaikan bukti-buktinya apa saja, akan tetapi bukti-bukti tersebut kami yakini menyokong argumentasi yang kami sampaikan dalam dokumen pengaduan. Ada beberapa, cuman kalau bicara soal bukti kan tidak terkait dengan kuantitas ya, tapi sejauh mana bukti itu bisa menjelaskan. Satu atau dua bukti tidak menjadi persoalan bagi kami, tapi bukti-bukti itu kami yakini dapat dijadikan petunjuk oleh KPK untuk mendalaminya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan membantah informasi tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa berita tersebut adalah fitnah dan bohong. Jelas ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada tiga hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Mirage, even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat Mirage dan artinya tidak ada kontrak yang efektif ya, di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut itu jelas adalah fitnah. Meski pemberitaan media asing tersebut sulit dibuktikan, namun informasinya terlanjur membuat heboh publik tanah air. Polemik pembelian pesawat tempur itu tetap bergulir meski Kementerian Pertahanan telah membantahnya. Publik menunggu tindak lanjut KPK atas kasus ini. Jika benar terbukti, maka siapapun yang terlibat wajib diseret ke pengadilan. Namun jika dugaan itu tidak terbukti, maka nama baik siapapun yang disebut dalam laporan harus dipulihkan agar tidak ada kecurigaan bahwa kasus ini bermuatan politik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan analis transformasi pertahanan Aditya Batara dan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Selamat sore, Mas Kurnia dan Mas Aditya. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, tadi Anda bersama dengan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil juga melaporkan gitu ya, dan salah satu laporannya ini ialah terkait dugaan korupsi dan persoalan mengenai cashback yang diterima oleh Kemenhan terkait dengan pembelian 12 jet tempur Mirage. Dari data Anda, berapa cashback yang diterima oleh Kemenhan dalam hal ini? Ya, yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini berangkat dari pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu peran serta masyarakat dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Kenapa harus ada kata dugaan di depannya? Karena untuk memverifikasi korupsi atau bukan, itu bukan ranah masyarakat, akan tetapi aparat penegak hukum. Oleh sebab itu kami antarkan ke aparat penegak hukum.
Kemudian yang kedua, dalam kaitan pelaporan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan isu politik. Jadi kami tentu tidak terima juga ketika ada pihak yang melabelisasi gerakan masyarakat sipil yang berusaha untuk menemukan kebenaran atas simpang siurnya informasi langsung diklaim terkait dengan isu politik. Dua itu dulu pada bagian awal pondasi saya berbicara. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang kami laporkan, yang pertama adalah terkait dengan indikasi kemahalan harga ketika ada rencana pembelian pesawat Emirates 2000 Street 5 beberapa waktu yang lalu. Apa yang kami bawa ke KPK, kami mendapatkan data pembelian pesawat tersebut 20 tahun lalu, sekali lagi 20 tahun lalu, itu harganya sekitar 23 juta US dollar sampai 35 juta US dollar. Kemudian 20 tahun kemudian atau beberapa tahun yang lalu, harganya rencana yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan itu sekitar 66 juta US dollar. Tentu menjadi pertanyaan, kenapa ada selisih yang sangat besar padahal harga 23 sampai 35 juta US dollar tersebut itu perkiraan harga tahun 97. Tentu waktu yang sangat lama. Kalau kita sederhanakan lagi agar masyarakat lebih paham, kita membeli satu barang elektronik, tentu setiap tahun harganya akan turun karena ada penurunan kualitas barang dan lain sebagainya. Beda urusannya kalau tanah itu kan setiap tahun pasti naik. Oleh sebab itu, terkait dengan potensi kemahalan harga tersebut, apa yang kami minta? Satu, kami meminta sebenarnya Kementerian Pertahanan kan melalui juru bicara Mas Dhanil Anzar Simanjuntak sudah mengatakan kontrak ini dibatalkan. Oke. Yang kami minta adalah mana dokumen administrasi pembatalan tersebut. Satu. Kemudian yang kedua, Kementerian Pertahanan harus menjelaskan kenapa ada range yang sangat berbeda dan ada indikasi kemahalan yang luar biasa terjadi dalam proses perencanaan pembelian Emirates. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi, ada potensi kickback. Kami sebenarnya merujuk pada pemberitaan msn.com yang selama ini atau beberapa hari ke belakang itu tersiar ke tengah masyarakat. Kami karena ada keterbatasan memperoleh bukti, meminta keterangan terkait dengan hal tersebut, kami meminta agar KPK yang melakukan verifikasinya. Karena kalau berdasarkan pemberitaan tersebut, nilai kickbacknya puluhan juta US dollar yang disinyalir diterima oleh penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan. Dalam tahapan itu kami menyampaikan kepada KPK. Baik, Mas Aditya tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya Jubir Kemenhan sudah menyangkal hal ini begitu ya, berdalih bahwa ini sudah dibatalkan tidak jadi gitu. Namun ada satu tadi yang dijelaskan juga bahwa kontraknya tidak efektif. Bagaimana sebenarnya kontrak dalam pembelian alutsista ini, Mas Aditya? Ya, terima kasih Mbak Zila. Jadi sebenarnya kalau dalam akuisisi alutsista hal yang perlu diperhatikan adalah terkait perencanaannya, gitu ya, dari level perencanaan rentbootnya seperti apa sih di tiap-tiap matra. Seharusnya kalau kita berbicara tentang kenapa akhirnya dibatalkan, ini seharusnya sudah menjadi mitigasi risiko dari perencanaan tersebut. Dugaan saya ini tidak dimitigasi, gitu ya, karena terlihat kemarin tiba-tiba karena alasan fiskal akhirnya dibatalkan. Artinya kalau kita melihat ada problem sistemik dalam perencanaan atau penganggaran pertahanan di dalam Kementerian Pertahanan. Nah, terkait pertanyaan tadi Mbak Zila tentang kontraknya tidak efektif, ya sebenarnya itu seperti sebuah perjanjian dagang biasa gitu ya. Ketika misalnya ada letter of intent untuk membeli, tapi kemudian ada permasalahan teknis tidak bisa diakuisisi karena keterbatasan finansial, sah-sah saja. Cuman kalau kita melihat seperti tadi saya sebutkan di awal, artinya memang ini sebenarnya menjadi pertanyaan besar gitu ya. Sebenarnya pembelian atau akuisisi Emirates ini serius atau enggak untuk kemudian mengisi gap yang menurut Kementerian Pertahanan itu penting. Karena sekarang harus diakui memang
kesiapsiagaan operasional pertahanan udara itu memang minim dan seharusnya sudah bisa diprediksi ya dari setidaknya ketika periode Pak Menhan menjabat gitu ya, ini sudah harus dipersiapkan sejak awal, tidak kemudian muncul di akhir yang akhirnya kalau kita berbicara dugaan korupsi ya, tadi saya menyambung Mas Kurnia, dalam konteks akuisisi senjata gitu ya, dan saya pikir dalam konteks akuisisi manapun gitu ya, perencanaan yang baik tentunya bisa memitigasi risiko korupsi gitu ya, itu harus kita sepakati bersama. Mas Aditya, tapi biasanya kalau misalnya kita ngomongin kontrak, ketika ada pembatalan, apakah ada ganti rugi atau kerugian yang ditanggung oleh pihak pembatal misalnya, atau membayar penalti atau sebagai dan lainnya? Dalam hal ini enggak, Pak. Sebenarnya enggak ada kontrak bahwa ada perjanjian atau penalti ya, yang saya pahami dalam kontrak Miraj itu. Dan juga sebagian besar biasanya kontrak pertahanan yang memberikan penalti itu untuk barang-barang baru, gitu ya, alutsista baru, karena memang mereka harus mengeluarkan operational cost untuk menghasilkan satu produk senjata. Kalau ini kan enggak, sebenarnya senjatanya udah ada, kita hanya membeli barang yang ada, kemudian plus mungkin sedikit diperbaiki. Jadi untuk penalti saya rasa tidak ada dalam hal ini. Oke, Mas Kurnia, dulu tahun 2009 atau 2019 kalau nggak salah, pernah ditawari Indonesia untuk dapat pesawat Miraj ini secara gratis, namun kita menolak begitu ya. Lalu sekarang mau dibeli dengan harga yang cukup fantastis. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sebenarnya kalau analisis terkait dengan urgensi kebutuhan pesawat Miraj itu, Mas Aditya Batara yang saya rasa punya kapasitas menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi memang logika sederhana, kalau tahun 2009 itu ditolak, tentu menjadi pertanyaan kenapa beberapa waktu yang lalu sempat direncanakan pembelian itu. Karena kalau kita bicara tentang alutsista bekas, ini kan sempat mengemuka diskursusnya di tengah masyarakat. Jangan lupa ketika kita beli barang bekas tentu ada biaya maintenance yang saya rasa itu juga bernilai cukup fantastis. Apakah itu efektif? Apakah itu sejalan dengan rencana atau grand design pertahanan dari pemerintah Indonesia? Itu yang publik pertanyakan saat ini. Kemudian saya ingin tambahkan beberapa atau dalam pemberitaan luar negeri dalam situs MSN yang sempat viral itu menyebutkan ada informasi dari Badan Anti Korupsi luar negeri terkait dengan investigasi tentang pengadaan pesawat Miraj di Kementerian Pertahanan, diinformasikan kepada kedutaan suatu negara. Oleh sebab itu, dalam pernyataan kami di KPK juga meminta agar KPK berkoordinasi dengan otoritas negara lain terkait yang juga menangani tindak pidana korupsi, dan ini bukan kali pertama. KPK sudah sering melakukan itu. Untuk apa? Untuk mengecek kebenarannya. Jadi salah bagi pihak-pihak misalnya mengatakan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan ada korupsi. Karena kami tidak pernah mengatakan itu, kami justru meminta agar otoritas negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yaitu KPK, untuk memvalidasinya. Jadi satu, kami tidak berharap ada labelisasi politik, kemudian kami berharap pihak-pihak terkait membiarkan KPK agar menelusuri lebih lanjut. Baik, jadi lebih fokus kepada dugaan korupsinya begitu ya, Mas Kurnia? Gimana, Mbak? Maaf. Iya, lebih fokus kepada dugaan korupsinya begitu ya. Mas Aditya, kalau misalnya tadi disampaikan juga sama Mas Kurnia soal urgensi juga, terus ini kan kalau kita lihat Miraj ini selain udah tua, pembeliannya juga rencananya melalui broker gitu ya. Bukannya bagaimana sih sistem yang sebenarnya harus dilakukan? Bukannya harusnya G2G atau seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Industri Pertahanan, memang di situ ada kata wajib kemudian membeli alutsista dari dalam negeri. Jika seandainya industri dalam negeri belum bisa memenuhi, maka harus melalui kontrak G2G gitu ya, dan melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Artinya ini harus dipatuhi gitu ya. Tapi kadang-kadang kan dalam kondisi mendesak, memaksa, seringkali ada satu kecenderungan, khususnya dalam konteks akuisisi pertahanan, kondisi-kondisi strategis yang akhirnya menjadi justifikasi untuk melakukan
akuisisi dengan melakukan semacam shortcut gitu ya dalam pengadaan senjata. Nah ini yang sebenarnya menurut saya harus kemudian di-clearkan dan kemudian Kemenhan harus menjelaskan gitu ya terkait dengan sebenarnya miras ini dibutuhkan atau enggak. Kalau 2019 ditolak, kemudian apa alternatifnya? Terus kenapa sekarang akhirnya memutuskan mengambil miras kembali? Gitu. Ini kan kita balik lagi ke pertanyaan soal MEF gitu ya. Sebenarnya Kemenhan yang sekarang ini capaian MEF-nya seperti apa gitu? Apakah miras bagian dari MEF atau enggak gitu ya? Sehingga apakah ini jadi kalau tadi Mas Kurnia menganalogikan soal barang bekas, saya menganalogikan seperti apa ya? Ibarat kata lapar mata jadinya Mbak, di ujung gitu ya. Kayaknya wah udah beli aja gitu. Ini harganya kayaknya kita udah butuh banget gitu. Harganya mahal nggak apa-apa. Nah ini yang harus dihindari. Kalau perencanaan defense planning-nya benar, risiko semacam ini tidak perlu terjadi sekarang. Gitu ya. Harusnya 2019 kalau memang oke, defense planning-nya dari awal mengikuti MEF, bisa langsung dibeli 2019 gitu ya. Ketimbang harus menunggu kemudian saat ini. Seperti itu kira-kira Mbak. Oke, berarti Mas Kurnia, ini kan ada desakan juga bahwa tadi sebenarnya yang kita tuntut adalah bagaimana penjelasan Menhan dalam hal ini begitu ya, untuk membuat kasus ini clear begitu agar tidak ada simpang siur. Jadi penjelasan apakah ini benar hoax atau memang benar ini ada rencana begitu. Apakah Anda juga setuju nantinya akan DPR memanggil Menhan untuk menjelaskan hal ini? Ya, penting karena ini sudah menjadi diskursus di tengah masyarakat. Sekali lagi, yang didiskusikan oleh masyarakat adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, bukan calon presiden dalam kaitan dengan pemilu. Oleh sebab itu, dalam kapasitas pejabat publik harus mengklarifikasi. Memang sudah diklarifikasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan, sekali lagi, dengan mengatakan sudah dibatalkan. Tidak sulit sebenarnya. Kalau memang sudah dibatalkan, tolong tunjukkan surat pembatalan tersebut, kemudian disampaikan terkait dengan perdebatan, hiruk-pikuk perdebatan tentang rencana, urgensi. Tolong paparkan kepada masyarakat. Bagaimana sebenarnya proses pembahasan, sehingga ada rencana untuk melakukan pengadaan itu. Terlepas dari rencana itu ditunda, dibatal, itu urusan lain. Tapi masyarakat butuh kenapa timbul harga puluhan juta US dollar yang berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Sederhana saja sebenarnya yang kami lakukan tadi pagi, karena kami hanya menyerahkan diskursus ini, memindahkan diskursus ini ke diskursus masuk pada aspek hukum, yaitu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Mas Kurnia, peneliti ICW, dan juga Mas Aditya Batara, analisis transformasi pertahanan. Dan sebelumnya kami juga telah mencoba untuk menghubungi Jubir Kemenhan RI, Daniel Anzar Simanjuntak, namun tidak ada respon hingga saat ini. Terima kasih telah bergabung di iNews Sore, salam sehat selalu.